Oke, tes. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Malam, Pak. Malam semuanya. Oke, sebentar ya. Oke, sebentar. Oke, sorry agak telat teman-teman, telat 8 menit. Oke, sebentar ya. Oke, teman-teman, hari ini kita masuk di pertemuan kurang lebihnya ke-12 ya. Karena kita ada satu pertemuan yang masih eh, tertunda karena libur nasional kemarin. Jadi masih masuk di pertemuan ke-12. Seharusnya mungkin sudah pertemuan ke-13, teman-teman, karena masih ada satu pertemuan lagi yang kita masih belum jalankan. Mungkin nanti di minggu tenang atau mungkin nanti di hari lain ya, teman-teman. Kalau Bapak sih mungkin lebih prefer mungkin di minggu tenang saja. Mungkin nanti jamnya jam yang sama, di hari yang sama juga. Eh, Tapi Bapak belum melapor ke ininya ya, teman-teman bagian akademik. Nanti mungkin di bagian akademik nanti yang akan mengurusnya, teman-teman, untuk dibukakan Zoom-nya juga. Nah, untuk di pertemuan ke-12, teman-teman di sini yang Bapak mau coba bagikan informasinya ke teman-teman di sini, kita mungkin sekaligus sharing, yaitu mengenai untuk koneksi, teman-teman, untuk koneksi lebih tepatnya untuk database. Nah, seperti yang teman-teman tahu, ya, untuk koneksi database sendiri, kalau untuk di Visual Studio ataupun mungkin di eh, mungkin ya aplikasi lain, ya, ataupun mungkin bahasa pemrograman lain, karena kita di sini pakainya bahasa pemrograman sisa. Jadi ya mungkin untuk koneksinya ya mungkin menyesuaikan dengan bahasa pemrograman yang dipakai atau mungkin kalau teman-teman memakai PHP, misalnya database-nya mungkin menggunakan MySQL, ya kayak kita kemarin juga menggunakan MySQL, ya kurang lebihnya ya menyesuaikan dari bahasa pemrograman yang dipakai juga untuk sintaknya ya, pemanggilan sintak dan lain sebagainya. Termasuk untuk ininya juga ya, teman-teman, untuk editor yang kita pakai, aplikasi editor yang kita pakai. Nah, di sini Bapak nggak ada materinya, teman-teman, nggak ada terlalu materi banyak. Mungkin nanti kita cobain aja langsung ke prakteknya. Tapi sebelum itu mungkin Bapak mau kasih sedikit eh, materi dikit aja gitu ya. Tapi mungkin nggak pakai slide, teman-teman. Hanya mungkin sharing seperti ini aja. Jadi tadi mungkin untuk pengantar koneksi database kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang koneksi database, itu kan adalah mungkin mengkoneksikan dari database yang kita buat ke dalam aplikasi atau mungkin apps yang kita buat ataupun mungkin website dan lain sebagainya ya yang kita buat. Nah, data yang kita buat itu, teman-teman, di dalam database yang kita gunakan itu harus kita lakukan untuk konfigurasinya dulu atau mungkin pengaturan awal dulu. Misal contoh kayak gini, teman-teman dapat kasus contoh untuk membuat database untuk misalnya apa ya, mahasiswa. Nah, ketika teman-teman mungkin sudah dapat mata kuliah untuk eh, perancangan untuk database, ya seharusnya atau mungkin database atau mungkin DBMS dan lain sebagainya, ya mungkin untuk mata kuliah tersebut, teman-teman seharusnya mungkin sudah belajar untuk menganalisa dari apa yang teman-teman dapatkan kasusnya. Misalnya contoh, tadi kita mungkin berkaitan dengan mahasiswa, ya teman-teman harus bisa menganalisa sendiri, kira-kira mahasiswa itu apa yang kita bisa dapatkan datanya dari si mahasiswanya, atau mungkin data apa saja sih mungkin yang kita mau tampilkan, bahasanya kayak gitu ya. Data apa saja yang kita mau tampilkan di mahasiswa tersebut. Misalnya kalau mahasiswa ya pasti ada nomor induk mahasiswa, misalnya NIM. Kemudian yang kedua misalnya ada namanya. Yang ketiga misalnya data tanggal lahir misal.
kalau kita memang butuh tanggal lahir. Kemudian yang keempat, misalnya, kalau mahasiswa pasti identik sama jurusan, ya. Nah, itu teman-teman bisa, apa ya, bahasanya mungkin untuk ini ya, teman-teman untuk dianalisa sendiri, mungkin apa saja yang mau ditampilkan informasinya berkaitan dengan, ya kita anggap aja mahasiswa itu sebagai tabelnya deh, tabel mahasiswa, gitu ya, field-nya apa aja, gitu yang teman-teman mau coba tampilkan. Nah, misalnya contoh kayak gitu, atau mungkin misalnya ya mobil ya pasti identik dengan jenisnya gitu ya, kemudian mungkin warnanya. Nah, itu yang coba teman-teman bisa breakdown sendiri atau mungkin mengklasifikasikan sendiri kira-kira apa saja yang mungkin mau ditampilkan di dalam field ya atau mungkin dalam table tersebut, field-field apa saja yang mau ditampilkan. Nah, itu yang sangat penting mungkin kalau berkaitan dengan database, karena kita bahas tentang koneksi database ya, teman-teman. Kemudian kalau berkaitan dengan database juga, teman-teman, sebenarnya ada beberapa fungsi kalau untuk database sendiri untuk kita bisa, ya salah satu contohnya kita kemarin kan udah bikin ada 2 aplikasi ya, mungkin yang berkaitan dengan CRUD ya, karena kita udah belajar tentang CRUD kemarin. Jadi, ada beberapa cara ya, yang khususnya untuk mungkin kalau kita pemakai Visual Studio untuk yang menampilkan dari datanya. Misalnya, ya kemarin mungkin kalau yang Bapak tunjukkan ke teman-teman itu ya ada 2 cara yang bisa digunakan. Satu, ya bisa mungkin memakai server solution yang mungkin yang ada di paling kiri, mungkin kalau di Visual Studio itu bisa langsung dikoneksikan ke dalam Visual Studio yang teman-teman pakai, atau ya mungkin memakai cara yang memang dipanggil langsung memang di codingan yang kita buat. Misalnya ya kita memakai reference ya. Reference itu mungkin bisa diklik kanan, kemudian tinggal di add reference, nanti tinggal dicari MySQL-nya. Tapi perlu sekali untuk diinstal dari MySQL-nya dulu. Nah, sebenarnya ada juga cara lain itu lewat konektor, teman-teman. Jadi di MySQL konektor untuk Visual Studio atau mungkin untuk .NET, teman-teman. Untuk framework .NET itu bisa memakai MySQL konektor. Nah, itu juga bisa dilakukan sih, teman-teman, kalau untuk koneksi. Mungkin biar lebih jelasnya, Bapak coba lihatkan dulu mungkin tadi beberapa cara yang tadi kita sudah bilang tadi ya, teman-teman. Sebentar ya. Coba cari, buka dulu. Nanti boleh pakai untuk pas buka project barunya pakai yang Windows Form untuk .NET Framework-nya ya. Teman-teman jangan pakai Windows Form yang biasa, yang WinForm, tapi pakai yang .NET Framework. Mungkin kalau ditanya apa bedanya apa, ya mungkin sama-sama sih ya, sama Windows Form juga. Cuman kalau pakai yang .NET ya khususnya, ya itu karena ada framework .NET yang kita pakai, ada mungkin fungsi kayak reference yang mungkin nggak ada di di Windows Form biasa. Nah, itu bisa atau mungkin kita bisa dapat di net ya, di net framework-nya. Nah, misalnya, sebentar Bapak coba buat dulu ya. Oke. Sambil nunggu teman-teman. Nah, untuk koneksi, nah kalau kita bicara tentang koneksi lagi nih, tadi kan mungkin untuk database koneksi, tadi mungkin ada kurang lebihnya dua cara itu ya, yang bisa teman-teman pakai atau mungkin yang bisa teman-teman coba. Nah, saya itu juga bisa pakai konektor tadi. Nah, kalau untuk konektor sendiri, ya teman-teman, kalau kita bicara tentang konektor, untuk MySQL khususnya, karena database yang kita bahas di sini adalah MySQL. Nah, teman-teman nanti boleh mendownload dulu sih, ya mendownload dari sisi konektornya.
Sebenarnya kalau di Visual Studio itu disediakan juga untuk ada yang pernah Bapak tunjukkan ke teman-teman, nama itu untuk Nugget ya, ya tulisannya NUGET ya, Nugget gitu ya. Nugget ini fungsinya itu nanti teman-teman bisa browse ke sana, tapi statusnya itu harus terkoneksi dengan internet gitu ya. Kalau nggak terkoneksi ke internet, ya otomatis ya nggak bakal bisa diakses ya. Kalau untuk di Nuggetnya, teman-teman. Nah, ini udah kebuka, mungkin Bapak coba share screen ke kalian. Nah, oke. Nah, untuk koneksi sendiri, teman-teman, karena kita kemarin kan sempat nyoba untuk root ya. Untuk root sendiri, karena di situ Bapak jelasinnya itu langsung bercampur dengan codingan untuk insert, untuk update, untuk delete. Jadi mungkin untuk fokus ke koneksinya sendiri, ya mungkin nggak terlalu dalam. Nah, hari ini kita coba buat fokusin mungkin ke data connection-nya. Nah, untuk koneksi dari database atau mungkin dari database ke editor yang kita pakai, misalnya Visual Studio gitu ya, dengan mungkin bahasa pemrograman C# atau mungkin VB misalnya. Nah, itu bisa caranya sih hampir sama, teman-teman. Cuman mungkin yang akan berbeda itu ketika teman-teman mungkin memakai bahasa pemrogramannya saja. Mungkin pas pemanggilannya, pas menampilkannya, itu aja sih yang bikin beda. Nah, untuk eh, ini ya, eh, untuk koneksi yang pertama yang pernah Bapak ajarkan ke teman-teman di sini, yaitu kalau kita bicara tentang MySQL atau mungkin untuk koneksi, teman-teman bisa pakai di sini ada project. Nah, di sini ada manage nugget package. Mungkin masih ingat ya, kayaknya seharusnya. Nah, di sini ada installed. Nah, di sini kan ada browse, ada juga update. Nah, teman-teman bisa pakai yang browse. Nah, nanti di bagian sini, teman-teman nanti bisa, ini kalau nggak salah di 2 pertemuan yang lalu ya, yang kita bahas. Sebentar, mungkin lagi loading nih. Oh, di teman-teman suara Bapak aman nggak nih? Di Mas Rahman kayaknya nggak ada suaranya ya? Aman, Pak. Masih ada suaranya. Aman ya? Oke, berarti masih aman ya. Di Mas Rahman jaringannya kurang ini kali, Mas. Oke, kita lanjutin lagi ya. Jadi, kalau di sini, teman-teman bisa ketikin kayak MySQL gini. Nah, ini kan kita sempat praktekin ya, teman-teman. Jadi, kalau untuk mencari, jadi fungsi si Nugget ini biasanya memang untuk mencari plugin-plugin tambahan sih, bisa dibilang. Kayak mungkin MySQL.data, kemudian ada juga MySQL untuk web, gitu ya. Ini mungkin produk dari Oracle juga. Nah, ini teman-teman tinggal install, gitu ya. Nah, kalau nggak diinstal, ya mungkin untuk si server Explorer-nya itu nanti mungkin nggak ada pilihan untuk MySQL, gitu ya. Contoh, misalnya, sorry, oh, ini udah lanjut diinstal. Coba kita cancel dulu deh, teman-teman, biar nunjukin dulu deh. Jangan diinstal dulu. Mungkin di sini kan ada data connection. Nah, ini tinggal di add connection. Nah, ini biasanya sih kalau udah terinstall ya, oh ini karena Bapak udah pernah install, jadi MySQL-nya sudah ada nih, teman-teman. Tapi kalau seandainya teman-teman belum install, biasanya di bagian sini tuh hanya tersedia untuk akses, untuk Microsoft Access, dan juga untuk si SQL Server. Jadi kalau untuk database dari yang dia sediakan itu hanya 2 itu saja sih. Kurang lebih 3 sama Oracle. Oracle ini ada otomatis, teman-teman. Tapi kalau untuk MySQL, ya untuk MySQL database ini kita harus coba melakukan instalasi dulu sih. Teman-teman, ini karena kayaknya Bapak udah pernah install, teman-teman. Jadi udah terdetek otomatis. Nah, ini kalau mau diinstal bisa lewat Nugget di sini. Ya, kemudian tinggal di OK saja. Dan nanti dia akan melakukan instalasi.
Oh iya, Mas Azam. Mas Azam kalau bisa dicari di Visual Studio-nya, iya, betul. Jadi sebenarnya bisa dicari di Visual Studio-nya atau betul Mas Azam, jadi bisa dicari juga misalnya kayak konektor yang mungkin nanti Bapak coba ajarin juga deh yang satu lagi, itu bisa dicari juga nanti di webnya langsung, Mas. Jadi bisa dicari di webnya langsung, itu mengenai si konektor untuk si MySQL untuk .NET ya, yang mungkin bisa diinstal juga sih. Gitu. Jadi banyak cara sih sebenarnya. Nah, ini udah nih, teman-teman, ini kalau udah berhasil diinstal itu nanti dia ada bacaan, ya kalau di sininya sih nggak ada terlalu bacaannya, tapi teman-teman bisa lihat di bagian sininya aja nih. Kalau udah ada muncul uninstall, ya berarti ini udah terinstall. Itu untuk MySQL datanya. Nah, selanjutnya itu kalau untuk sudah terinstall kayak gini, nah di bagian sini itu nanti kalau yang memang belum muncul dari MySQL-nya itu di bagian sini akan muncul gitu ya, seperti ini contohnya. Nah, nanti kita tinggal pilih aja untuk data source-nya. Nah, teman-teman nanti bisa isikan untuk server name-nya, username-nya, dan kalau ada password ya boleh diisikan password-nya. Misalnya contoh, misalnya di sini ininya localhost gitu ya. Nah, contoh gini. Kemudian ininya root. Tapi beda-beda ya, teman-teman ingat ini nggak sama nih antara tiap apa namanya database atau mungkin di localhost-nya itu berbeda-beda. Di MySQL-nya maksudnya di PHP MyAdmin-nya itu berbeda-beda. Jadi teman-teman bisa sesuaikan gitu ya. Nah, nanti di database name-nya itu nanti akan keluar. Kalau seandainya misalnya di bagian sini itu kita salahkan, misalnya contoh gini. Nah, di bagian database name-nya itu dia bakalan bacanya kayak gini, teman-teman. Itu bakal error. Karena ya dia nggak akan detect dari si server name-nya. Server name-nya apa gitu ya. Nah, itu nggak ada tuh, teman-teman. Jadi kita nama server name-nya, username-nya juga harus betul. Jadi ibaratnya kayak di PHP, kalau teman-teman pernah belajar PHP, ketika mungkin memasukkan script ataupun mungkin codingan untuk memanggil koneksinya gitu ya, memanggil koneksi untuk mengetes lah, mengetes mungkin database-nya masuk nggak sih gitu ya ke ini ya, ke apa editor kita ya. Nah, itu mungkin bisa bisa dilakukan juga sih teman-teman. Jadi kita kita bisa cek dulu gitu ya, apakah mungkin sudah masuk atau belum. Atau ya kalau di sini sih ada bacaan, ada test connection gitu ya. Nah, kalau test connection-nya sukses, ya berarti ini tandanya kita udah berhasil melakukan connection dengan baik gitu ya. Asal mungkin kalau untuk server name dan juga username itu betul gitu. Nah, memang kalau bawaan dari MySQL ya biasanya root atau admin, teman-teman. Biasanya ada admin gitu ya, atau root itu kalau buat di username ya. Nah, kalau password ya tergantung nih. Kalau kita nanti kasih password pas melakukan instalasi ataupun mungkin teman-teman pas melakukan setting di bagian konfigurasi, MySQL-nya mungkin dipasswordkan. Nah, untuk mungkin dari sisi keamanan juga ya. Kalau berkaitan database itu pasti dari sisi keamanan itu dijaga banget ya kalau database. Jadi ya boleh dikasih password juga sebenarnya untuk lebih amannya. Tapi kalau buat kita yang belajar ya untuk nyoba-nyoba ya mungkin nggak usah dikasih password. Karena kejadian juga mungkin dikasih password lupa juga gitu ya teman-teman. Jadi ya kurang lebihnya sih seperti ini. Nah, nanti tinggal dipilih database-nya yang mau dipakai yang mana. Misalnya ini yang DB sekolah gitu ya. Nanti tinggal di oke. Nah, nanti kalau sudah terkoneksi biasanya itu nanti berubah warna yang tadinya silang itu menjadi warna hijau di bagian sini. Nah, ini untuk kita melakukan koneksi secara ya mungkin lewat server explorer ya untuk si data connection lebih tepatnya. Nah, yang kedua itu, nah ini kalau udah kayak gini ini berarti udah terkoneksi, nanti tinggal di codingannya aja ya. Di bagian form ini nanti kalau kita udah setting UI-nya ya, untuk UI-nya teman-teman sudah buat, ya tinggal dimasukkan fungsinya dan pemanggilan dari si data connection-nya sih, teman-teman. Mas Didi nanya, Pak Yudi izin tanya untuk port selain default MySQL.
Selain ininya ya, selain default MySQL-nya ya, port-nya ya. Tergantung ininya juga sih Mas Dede. Kalau berkaitan dengan port ya, mungkin pas diinstalasi seharusnya sih 3306. Iya, bawaannya standarnya sih itu sih Mas. Selain default ya 3306. Kalau port sih nggak jadi masalah sih seharusnya ya. Tapi apakah mungkin kalau di Mas Dede itu ada kendala nggak kalau portnya ternyata mungkin beda? Oh, jadi portnya itu udah di-custom, tapi nggak bisa connect, ini masih oke. Mmm, Koneksinya, paling koneksi untuk ke ininya ya, kalau berkaitan dengan port, misalnya kalau udah di-custom, mungkin di settingan-nya ya paling ya, kalau udah di-custom. Tapi mungkin cek lagi juga sih kalau seandainya Mas Dede pakai cara untuk, yang tadi mungkin Bapak sebutkan tadi, mungkin bisa cek di, apa, di add connection dulu, nanti coba tes connection dulu, mungkin kalau udah dihubungkan si MySQL-nya tapi sudah ada dulu ya, si MySQL sudah ada, nanti coba di tes connection dulu ketika sudah dimasukkan ya kayak username, kayak, apa namanya, name dari si, servernya. Nah, itu nanti coba dilakukan tes connection dulu. Tapi kalau untuk port sih seharusnya sih kalau untuk udah di-custom, ya nggak jadi masalah ya, kalau untuk udah di-custom. Seharusnya sih, Mas Dede. Tapi dicoba dulu deh, coba dulu. Oke, kita lanjutin lagi teman-teman. Tadi udah dakwaan ini. Kemudian ada satu lagi yang mungkin coba teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di bagian reference, teman-teman di sini kan kalau untuk di, .NET itu ada di bagian reference ini. Nah, ini teman-teman bisa lakukan, eee, klik kanan, kemudian di sini ada add reference. Di sini juga ada manage untuk Nugget package-nya, tapi ini kita pakai yang add reference saja. Nah, teman-teman klik aja. Nah, di bagian sini, di bagian si sebelah sini, ini ada framework, ada juga extension. Ya, kalau extension ini berhubungan dengan kurang lebihnya sih apa saja yang sudah kita install ya, yang kita udah install di dalam apa bukan aplikasi project maksudnya. Lebih mungkin ke arah project yang kita sudah pakai di sini. Nah, itu apa saja yang sudah di-install dari extension-nya. Extension itu lebih ke arah mungkin sampai kayak plugin ya, teman-teman. Apa saja sih plugin-nya yang kita udah install. Nah, karena tadi kita udah install ininya sih ya, teman-teman. Tadi Bapak nggak bisa tunjukin ininya nih. Maksudnya kalau nggak ada MySQL-nya gimana gitu ya. Nah, karena di sini kan udah ada nih kalau dilihat. Kalau tadi kita udah lakukan install. Nah, nih. Ini MySQL data, MySQL data.entity, ada juga MySQL.web, itu sudah ada nih. Jadi kalau kita sudah melakukan instalasi dari si apa namanya di bagian nugget dan juga ada namanya itu MySQL gitu ya, yang kita tadi udah install, otomatis nanti akan muncul di bagian extension-nya. Tapi kalau teman-teman mungkin belum melakukan install, ini nggak ada nih teman-teman, gitu. Nah, kalau belum ada ya berarti lakukan dulu instalasi yang dilakukan di bagian si nugget ya, di bagian sini. Nanti cari dulu untuk si MySQL-nya. Nanti otomatis kalau sudah, nah itu bisa kita lakukan pemanggilan gitu ya. Nah, itu satu. Nah, kalau sudah ada di situ ya otomatis nanti di bagian si form-nya, teman-teman di bagian sini. Ini kita udah bisa langsung melakukan codingan gitu ya. Codingan untuk pemanggilan dari si database yang kita mau panggil atau mungkin yang kita mau masukkan ke dalam tampilan UI kita gitu ya. Nah, selain itu ya
Itu mungkin cara yang kedua, tapi nanti kita harus lakukan codingan dulu ya. Semua juga sama, mungkin untuk yang pertama, yang kedua, itu juga sama teman-teman harus melakukan pemanggilan kembali di dalam fungsi codingan yang kita lakukan. Kemudian selanjutnya itu teman-teman bisa juga memakai konektor, teman-teman. Jadi kalau memakai konektor itu, mungkin Bapak coba stop share dulu. Nanti teman-teman bisa, sebentar, Bapak coba buka Google-nya dulu. Nah, sebentar ya. Nah, nanti teman-teman bisa ketikkan aja, misalnya apa namanya, download. Nah, MySQL driver juga boleh deh. Coba kita cari dulu. Nah, jadi teman-teman boleh ketikkan download MySQL driver atau ya download MySQL connector juga boleh gitu ya. Mungkin yang apa saja yang ada identik dengan kata-kata MySQL juga boleh, teman-teman. Nanti dibawa ke area sini, nanti cari aja yang ini sih ya, karena kita pakai .NET, teman-teman. Di sini sebenarnya ada juga untuk yang lain ya, kayak untuk apa namanya, ini ya, apa, untuk akses dan lain sebagainya yang selain database lain itu juga bisa juga. Nah, contoh misalnya kita ambil yang ini. Oh, udah bisa connect ya Mas Didi ya. Oke deh, sip. Sama-sama Mas. Oke, sebentar. Nah, koneksi Bapak agak sedikit lambat nih teman-teman, sorry ya. Agak sedikit muter-muter nih. Nah, selanjutnya teman-teman nanti akan dibawa ke sini. Nah, ini boleh langsung di-download juga sih teman-teman. Tapi ada pilihan juga di sini. Kita sih pilih yang OS-nya yang Windows ini ya. Nah, di sini ada package lain atau mungkin paketan lain. Teman-teman kalau klik di bagian go to download di bagian sini, nah nanti akan dibawa ke area untuk pemilihan. Sebentar. Oh, kok ke sini lagi? Kayaknya di arsip deh. Nah, oke. Jadi ke arsip dulu sih teman-teman. Tadi bawah mungkin coba ulangin lagi. Jadi ke arsip. Kalau di bagian arsip ini kayak semacam untuk produk dari si MySQL yang versi lama, versi terbaru. Nah, itu ada di bagian di bagian sini nih. Nah, biasanya ya kalau untuk produk dari si MySQL untuk konektor, ya sebenarnya sih mau pakai yang versi berapapun nggak jadi masalah, teman-teman, di sini. Misalkan dia ada versinya yang dari 8.0, ada juga yang 5.0 gitu ya. Sampai mungkin yang 1.1 juga masih ada gitu ya. Tapi ini kayaknya yang versi 6, seharusnya ada versi 6 sih, teman-teman. 6 poin sekian ya. Tapi ini kayaknya nggak ada ya. Seharusnya ada versi 6 poin lebih gitu ya. 6 poin berapa gitu ya. Nah, seharusnya di sini sih ada. Itu nanti tinggal di-download aja sih, teman-teman. Nanti kalau udah di-download, nah nanti tinggal dilakukan instalasi gitu ya. Misalnya kayak punya Bapak, Bapak pernah install itu yang di versi terbaru sih ya. Versi terbaru itu yang kita back lagi nih. Nah, ini aja nih. Ini biasanya mungkin yang versi terbaru itu yang paling awal, nanti bisa langsung di-download aja sama teman-teman. Nah, nanti kalau sudah di-download sama kalian, nanti tinggal lakukan instalasi. Nah, instalasinya juga nggak terlalu ribet, teman-teman, asal mungkin masuk ke drive C-nya dari si komputer, atau mungkin si laptop, kemudian nanti tinggal kita lakukan pemanggilan dari Visual Studio-nya.
gitu, kalau sudah selesai diinstal. Nah, biasanya kalau sudah selesai diinstal itu, teman-teman mungkin bisa lihat di sini, sebentar, di bagian, bentar Bapak share screen dulu. Nah, kita coba lihat di Windows Explorer kita. Di bagian, sebentar, di file, coba kita cek ini dulu ya. Lupa naruhnya di mana nih, atau mungkin terinstalnya di bagian mana. Oh, bukan di sini, teman-teman. Diatur lagi berarti. Nah, mana ya? Nah, SQL, ini untuk nuggetnya nih. Ini kalau terinstall nuggetnya biasanya sudah ada di C kita. Nah, ini ada Force Visual Studio, ada juga yang connector.net. Nanti pilih yang connector.net saja. Nah, nanti tinggal pilih versinya sih. Nah, kenapa kok mungkin kita install yang misalnya contoh tadi mungkin kita install yang terbaru gitu ya. Nah, kemudian kok kenapa ada versi 4 dan lain sebagainya gitu ya. Padahal kita install mungkin versi 8 gitu ya. Tapi ini tetap mungkin versi 8, teman-teman. Jadi mungkin hanya folderannya aja. Nah, nanti kalau teman-teman buka filenya di folder ini, nah nanti akan dibawa ke file dari si MySQL-nya. Jadi misalnya kayak ada mysql.data.dll gitu ya, mysql.data, ada juga mysql.web ya, mysql.web.dll. Nah, itu juga ada semua di bagian untuk si MySQL connector, teman-teman. Nah, itu contoh mungkin kalau sudah dilakukan untuk penginstalasian. Itu kemudian, nah, dari file ini, teman-teman, nanti ini yang akan kita masukkan ke dalam Visual Studio kita, gitu. Cara masukinnya ya mungkin bukan di blok terus di drag gitu ya, teman-teman. Tapi mungkin teman-teman nanti bisa pakai cara yang di bagian reference-nya. Karena kan di bagian reference itu nanti ada kayak browse ya. Nah, di bagian browse itu yang teman-teman nanti bisa klik dan nanti mungkin cari filenya di bagian mana. Misalnya file itu adanya di C, di program file, di x86 gitu ya. Kemudian di MySQL, MySQL Connector, nah itu tinggal disorot aja di bagian foldernya. Nanti itu semua yang di-upload ke dalam browse kita. Nah, nanti dari situ baru kita bisa langsung cek di bagian kalau sudah ter-upload ya, di bagian extension-nya, teman-teman. Nanti di situ ada muncul ya yang berkaitan dengan mysql.data.dll dan lain sebagainya. Kurang lebih sih seperti itu. Nah, kemudian ini untuk penjelasan ininya ya. Nah, mungkin Bapak coba stop share lagi. Oh, Mas Azan bilang instalasinya sih simpel, Pak. Mudah-mudahan teman-teman instalasi MySQL-nya. Oh, sulit untuk menemukan dokumentasi untuk pedoman instalasi MySQL-nya. Oke. Ya, kalau untuk ininya sih ya, untuk versi mungkin yang di bawah dari mungkin ya kayak di bawah dari 2019 ya mungkin yang di 2010 misalnya atau di versi-versi jadul lah ya bahasanya yang mungkin sudah 10 tahun ke bawah. Ya memang untuk ininya sih ya, untuk pedoman instalasinya ya yang terupdate sih biasanya kalau untuk di web gitu ya. Nanti yang agak-agak sedikit susah sih, betul yang dikatakan Mas Azam gitu. Untuk instalasinya gampang, tapi kalau untuk pedomannya memang agak sedikit sulit, teman-teman. Nah, kita lanjut lagi ya. Kita ke Visual Studio-nya. Nah, tadi kalau udah dilakukan instalasi, sebenarnya teman-teman bisa melakukan caranya sama, tinggal diklik kanan di bagian reference, nanti tinggal di add. Nah, di add sini, teman-teman nanti bisa pakai browse. Nah, di browse ini, teman-teman, ini kan udah ada file yang pernah di-upload, ataupun mungkin yang lama-lama gitu ya. Yang lama-lama ini biasanya muncul di sini. Nah, nanti tinggal di browse aja sih.
teman-teman. Tinggal di browse. Oh, jadi karena nggak ada pedomannya jadi salah install. Nggak apa-apa, buat belajar nggak apa-apa sih. Nah, nanti tinggal disorot aja di bagian mana yang teman-teman mau pilih gitu ya. Nah, kalau Bapak pribadi, teman-teman mungkin punya saran sedikit ketika teman-teman mungkin sudah melakukan instalasi untuk MySQL untuk konektornya. Yang terpenting itu sebenarnya ada kurang lebihnya ya sekitar 2 ya teman-teman. Tapi tergantung ya yang diinstalnya itu mungkin dapat apa saja. Dan biasanya ada juga yang nggak terlalu kepakai, ada juga yang sangat penting yang terpakai. Misalnya contohnya ya, teman-teman contohnya itu ada kayak MySQL.data, itu sangat penting juga. MySQL.web, nah itu juga sangat penting juga teman-teman. Jadi itu yang diambil sama kita untuk ya bisa melakukan koneksi ke database kita gitu ya. Dari MySQL itu bisa ditampilkan ke Visual Studio kita teman-teman. Nah, di situ nanti teman-teman bisa tinggal sorot gitu ya. Misalnya mungkin di MySQL data gitu ya, tinggal di add. Nanti dia akan tampil di sini gitu ya. Nah, nanti kalau sudah tampil nih kalau di oke gitu ya. Nah, ini kan ada error ya. Nah, ini tapi dari data yang kita browse itu sebenarnya udah masuk ke dalam extension yang kita coba sudah lihat juga gitu ya di bagian sini. Kalau kita udah browse ya, teman-teman dan di browse, kemudian itu tinggal dicari aja sih, gitu ya, untuk datanya. Tapi lebih enak memang kalau dari beberapa pribadi sih, mungkin nggak memakai konektor ya, karena kalau kita lakukan install dulu gitu ya, kayak Bapak mungkin coba contohkan nih ke teman-teman di sini, ya bedanya apa? Mungkin kalau memakai konektor yang kita instalasi langsung, artinya, atau ya kita mungkin coba lihat di bagian si nugget ya, si bagian nuggetnya itu kan ada fasilitas di mana kita asal mungkin terkoneksi ke internet, ya bisa ya melakukan instalasi untuk yang kita cari gitu ya, misalnya kayak MySQL dan lain sebagainya gitu. Nanti ya tinggal diinstal, otomatis sudah langsung terinstall di project kita lebih tepatnya. Kurang lebihnya sih seperti itu, teman-teman kalau untuk di koneksi ya. Kalau kita mungkin membahas mengenai koneksi. Nah, selanjutnya itu, teman-teman, gimana kalau untuk pemanggilan fungsinya? Ya, kalau kita bicara tentang apa ya bisa dibilang untuk pemanggilan, kalau kita udah tadi belajar tentang ya beberapa cara untuk mengkoneksikannya. Nah, selanjutnya itu kalau kita mau coba mengkoneksikannya. Sebenarnya kalau untuk mengkoneksikan, kita kan udah belajar 2 pertemuan kemarin. Untuk mengoneksiannya sendiri, sebenarnya teman-teman harus mensorot di bagian, data, name name untuk si, servernya. Yang kedua itu ada user-nya. Ini hampir sama mungkin datanya yang kita mau coba ini kan, itu di bagian sini nih. Nah, ibaratnya itu hampir sama kayak gini. Cuma nanti kita coba deskripsikan gitu ya. Misalnya kalau ada servernya, server name-nya apa, username atau mungkin usernya, username-nya apa gitu ya, password-nya apa. Nah, teman-teman bisa cari dulu sih, atau mungkin bisa bisa coba ingat dulu apa sih nama server name-nya dan username-nya kalau mungkin ada password juga gitu ya. Nah, misalnya contoh teman-teman kalau kita pakai di sini kan ada toolbox. Kita coba lihat, kita coba tarik aja satu button deh. Misalnya contoh gini. Kemudian buttonnya kita coba atur sedikit di bagian properties. Text buttonnya kita coba ganti jadi klik misalnya. Kemudian ininya kita ganti aja deh. Nah, name-nya misalnya btn underscore klik. Oke. Oke. Nah, kalau sudah,
Teman-teman nanti boleh coba double klik di bagian si klik. Kita coba bikin ini aja kali ya, teman-teman. Kalau untuk yang awal, benar-benar awal, teman-teman boleh bikin untuk ngetes. Jadi Bapak sih pengen coba ngetes dulu nih. Misalnya, ini kan di bagian form, kita share dulu. Di bagian form ini ada satu tombol, itu ada klik, gitu ya. Kita kasih nama ngasal aja. Kemudian kita double klik dan nanti masuk ke metode dari si kliknya. Nah, di sini untuk pemanggilan itu sebenarnya ada banyak cara sih, teman-teman. Pemanggilan itu bisa dideskripsikan misalnya contoh ya. Misalnya kayak gini. Misalnya kita kasih nama host gitu ya. Ininya tipe datanya kita mungkin coba string. Nah, misalnya kayak gini. Ini localhost misalnya. Kemudian string user, misalnya ini root. Kemudian string password. Passwordnya kita nggak ada password ya. Kalau di Bapak di sini nggak ada password, teman-teman. Kalau di kalian mungkin kalau untuk database-nya sudah di customize, ya boleh dilihat lagi passwordnya apa. Nah, kalau untuk di string database itu untuk database name-nya apa ya? Misalnya DB sekolah gitu ya. Ya betul ya, DB sekolah ya tadi ya. Oh iya, betul ya. DB sekolah, misalnya contoh gini. Nah, kemudian string, nah ini untuk koneksinya nih. Misalnya contoh, kita kasih nama gini aja deh. Connect, misalnya contoh gini. Nah, di bagian sini tuh sebenarnya penjabaran aja, teman-teman. Ini kalau yang secara ini ya, secara manual, artinya mungkin untuk pemanggilannya mungkin caranya berbeda-beda sih, teman-teman. Mungkin ini salah satu contoh cara pemanggilannya juga gitu ya. Misal di sini ada host, contoh kayak gini. Nah, kemudian paling hostnya sudah, paling kita coba taruh di sininya itu ada setelah server host user deh. Nah, contoh gini, kemudian kita plus ada user, plus lagi kita coba taruh di sininya itu ada database. Nah, kayak gini. Kemudian paling kita coba panggil dari si database-nya. Nah, contohnya gini. Oke, nah ini database-nya. Kemudian selain database, kita coba masukkan untuk si password. Password. Oh, passwordnya kok gini. Password. Nah, kayak gini. Nah, kemudian kalau sudah, paling ini tinggal tambahin tambah. Kita coba isikan kalau habis password. Oh, ini ada deskripsi passwordnya. Oke. Nah, contoh gini, kita pakai int titik koma. Oke, ini sudah. Nah, selanjutnya itu ya tinggal panggil untuk si MySQL nih ya. Oh, kita udah lupa ininya teman-teman. Sorry. Ini kepanggil nggak ya coba? Sebentar. MySQL. Coba bentar. MySQL-nya kayaknya udah diskusi belum? Oh, belum teman-teman. Sorry, ininya lupa nih. Nah, ini yang penting banget nih sebenarnya. Untuk pemanggilan ini ya teman-teman. Di bagian sini kan ada fungsi pemanggilan untuk fungsi-fungsi yang kita pakai ya. Biasanya kalau untuk di .js itu biasanya ini udah otomatis muncul.
Cuma teman-teman yang jadi kendala itu karena kita memakai database MySQL, ya otomatis di sini tuh harus ditampilkan juga untuk fungsinya, mungkin untuk function-nya. Nah, di sini yang paling utama yang teman-teman harus panggil itu adalah si MySQL-nya. MySQL.data. Nah, contoh gini. Kemudian selain MySQL.data, teman-teman juga tampilkan juga untuk MySQL.data.MySQL client. Nah, ini gunanya untuk apa? Ya, karena di MySQL itu mungkin bukan hanya data saja, tapi juga ada untuk MySQL client-nya ya, teman-teman, untuk di bagian sini. Jadi dua ini sih yang cukup dipanggil gitu di dalam function untuk using-nya. Nah, selanjutnya di bagian sini tuh teman-teman tinggal buat saja untuk koneksinya. Jadi kalau dipanggil MySQL connection, kayak gini, MySQL connection, kemudian kita pakai mungkin fungsi count, kemudian new MySQL connection lagi. Nah, kemudian kita coba panggil untuk si count-nya. Count str-nya muncul nggak? Count str. Contoh gini. Oke. Nah, selanjutnya itu di BTN ini juga selain teman-teman mendeskripsikan ya, kita juga perlu mungkin untuk melakukan kayak semacam pengecekan, bukan pengecekan ya, pengecekan untuk mengetahui mungkin kalau koneksinya itu sudah berhasil belum sih gitu ya, atau jangan-jangan gagal gitu ya. Nah, makanya di sini kita mungkin coba lakukan pengecekan dulu lewat si try. Nah, di sini dibikin pakai count open. Count itu mungkin dapat dari variabel untuk si koneksi ini, kita open dulu. Kemudian di sini itu tinggal memakai untuk si message box-nya. Ini kita showin aja deh. Nah, kayak gini. Misalnya contoh apa ya? Koneksi Anda berhasil, misalnya kayak gini. Nah, kayak gini. Kita perlu catch kayak gini. Di bagian ini kita coba tambahkan catch-nya. Oke, kemudian di catch-nya ini kayaknya perlu exception. Exception kita kasih X saja. Nah, di bagian sininya kita tambahkan message box dot show. Nah, di sini ada X message. Oh, sorry. Kalau pakai titik, pantas nggak keluar. Nah, kayak gini teman-teman. Oke. Nah, ini coba kita save dulu ya. Kita coba jalankan teman-teman. Apakah mungkin masih ada yang error? Sambil nunggu, teman-teman, yang Bapak buat ini cuma hanya untuk mengetes saja sih. Sebenarnya untuk mengetes jaringan yang kita buat, jaringan lagi, gara-gara jaringan nih. Aplikasi yang kita buat tadi mungkin untuk tampilannya bentuknya seperti itu, untuk mengetes dari koneksi saja sih, teman-teman. Koneksi dari si database-nya itu sudah berhasil atau belum gitu ya. Nah, itu kita bisa tes dulu. Oh, ini udah berhasil. Nah, mungkin Bapak coba share seluruh layar kali ya. Kayaknya nggak kelihatan di teman-teman pas melakukan
jalan tadi. Sebentar ya. Oke, coba share screen dulu. Sebentar agak lama, teman. Aku coba stop share dulu. Oke, nah kita coba share screen seluruh layar. Oke. Nah, ini tadi tampilan kita. Ini tampilannya. Kemudian ini untuk codingannya. Kemudian kita coba jalankan startnya. Nah, sambil nunggu, teman-teman, nanti mungkin Bapak coba kasih satu tugas buat teman-teman nanti untuk dikerjakan, boleh berkelompok ataupun mungkin individu, yang penting mungkin nanti dikasih keterangan saja teman-teman berkaitan dengan kelompok atau individunya. Jadi ini ada penugasan dari Bapak, tapi bukan challenge ya, ini penugasan teman-teman. Jadi benar-benar penugasan. Jadi nanti teman-teman boleh berkelompok atau individu. Nah, kita coba dulu. Kita tunda dulu sebentar ya. Kita coba dulu untuk formnya. Nah, ini kalau diklik, nanti kalau berhasil untuk koneksinya itu berarti dia ada bacaan koneksi Anda berhasil. Berarti ini artinya koneksi kita yang kita lakukan itu sudah berhasil, teman-teman. Kalau di close, nah ini. Jadi codingannya cukup simpel, teman-teman. Ini hanya mungkin untuk mengetes saja ya. Makanya di sini kita pakai message box untuk koneksinya kalau berhasil gitu ya. Nah, dia tampil apa? Kalau tidak berhasil, misalnya, ya mungkin nanti tampil pesan misalnya pesan errornya apa, misalnya, ataupun mungkin datanya belum diinput dan lain sebagainya. Nah, itu kalau untuk ini ya, teman-teman, yang kita mau buat itu adalah koneksi, kita belajar coba koneksi untuk database. Nah, selanjutnya tadi seperti yang tadi Bapak coba jelasin ke teman-teman, selanjutnya itu kita coba lihat ya untuk penugasannya. Jadi untuk tugas yang kesekian, teman-teman, untuk tugas kita di pertemuan kali ini. Jadi tugas kali ini itu sebenarnya ya masih berhubungan dengan database, teman-teman. Ini sambil belajar juga mungkin untuk mengkoneksikan database yang kalian buat dan sekaligus untuk menampilkannya gitu ya. Menampilkannya ke dalam tampilan yang teman-teman sudah buat. Ya, sebenarnya kalau untuk menampilkan, teman-teman sebenarnya bisa juga memakai grid view, ya. Misalnya memakai grid view juga boleh gitu ya. Misalnya kalau data grid view itu enaknya itu dia memang fungsinya utamanya itu untuk menampung database. Dan yang kedua itu dia ada fasilitas untuk edit, update bahkan di tiap field-nya gitu ya. Jadi kita bisa checklist, bisa enggak juga, nggak apa-apa. Dan selanjutnya kalau untuk di ini ya, untuk di Visual Studio-nya, ya mungkin nanti teman-teman bisa sesuaikan saja sama mungkin keterangan yang Bapak mungkin mau coba bagikan sih, teman-teman. Nah, teman-teman mungkin bisa lihat ke sini. Ini kayaknya udah tampil belum? Udah tampil ya, teman-teman? Nah, jadi untuk penugasannya sebenarnya simpel. Mungkin kalau teman-teman sudah lihat ke sini, di sini itu nanti teman-teman boleh pakai grid view untuk di bagian sini. Dan untuk pertama kali mungkin kalau sebelum masuk ke UI-nya dulu,
yang teman-teman buat itu harus ada database-nya dulu. Nah, kalau untuk database, sebenarnya ini kan yang kita mau buat itu kayak semacam hanya data ya, data atau mungkin ya bukan biodata ya, data penduduk deh misalnya, atau mungkin data warga komplek misalnya contoh. Nah, jadi kalau kita dapat kasus seperti itu misalnya, oh kita diminta untuk membuat aplikasi, misalnya untuk bisa melakukan mungkin kayak semacam ya salah satunya mungkin fraud ya, di mana di sana itu nanti kita bisa dapat info dari mulai dia namanya siapa, kemudian alamatnya di mana, nomor teleponnya berapa. Nah, kita diminta untuk membuat aplikasinya seperti itu. Nah, kemudian yang teman-teman harus lakukan kalau udah dapat kasus seperti itu atau mungkin case seperti itu, yang teman-teman pikirkan itu pertama kali itu adalah apa aja data yang mau ditampilkan gitu ya. Misalnya kalau kasusnya suruh bikin aplikasi menginput data warga. Nah, data warga aja kan kita harus tahu dulu nih. Data warga itu ya kan sangat luas dan apa saja yang inti-intinya saja yang mau ditampilkan. Gitu. Kalau di sini yang Bapak coba kasih itu udah ada ketentuannya ya, tapi kalau teman-teman nanti kasusnya itu eh, apa ya belum ada database-nya dan harus analisis sendiri ya harus dicoba dibuat dulu gitu ya. Ya makanya mungkin ada pelajaran untuk analisis desain sistem gitu ya. Karena itu nanti ngaruhnya itu ke pembuatan dari program yang kalian buat gitu. Sebelum mungkin buat program ya kita analisis dulu gitu ya pastinya. Jadi nggak langsung udah langsung buat aja gitu ya. Nah, itu kan jadinya ke depannya juga kalau kita nggak lakukan analisis ya untuk di sistemnya itu bisa dikembangkan dan lain sebagainya itu agak sedikit terkendala gitu harus dirombak lagi. Nah, itu kan makan waktu ya, teman-teman. Jadi kalau udah terkonsep, udah terhubung semua misalnya database-nya, itu udah lebih bagus lagi gitu ya. Nah, yang teman-teman buat itu hanya tampilannya kayak gini, tapi yang tadi yang Bapak coba tekankan itu teman-teman harus bisa analisisnya ya. Jadi kalau nanti ketemu case seperti itu ya analisis sendiri mau bikin database-nya kayak gimana. Yang penting sih kalau untuk tips dari Bapak pribadi untuk database itu, yang penting jelas jelas apa saja yang mau ditampilkan sih. Misalnya kayak tadi mahasiswa apa aja yang ditampilkan di mahasiswa tersebut. Nama udah jelas misalnya, terus apa lagi misalnya, oh harus ada nomor telepon misalnya. Tapi yang penting-penting aja. Jadi kalau yang nggak penting, ya nggak usah ditampilkan gitu ya. Nah itu yang mungkin teman-teman harus belajar lagi untuk analisis desain sistemnya. Nah, kemudian, teman-teman bisa lihat di sini juga, nah itu yang paling atas itu memakai grid view, teman-teman, data grid view, kemudian, label text box, dan biasa mungkin ada button, teman-teman juga mungkin bisa buatnya. Nah, untuk database yang mungkin perlu disorot, teman-teman, karena di database ini nanti yang teman-teman buat itu harus mencangkup dari NIP, nama, alamat, dan juga nomor telepon. Nah, nanti di NIP ini boleh dikasih primary key ya, teman-teman. Ini dikasih PR atau mungkin primary key. Oh, sorry. Bisa primary key. Jadi dikasih primary key nanti supaya ada kode uniknya teman-teman. Nah bedanya itu kalau nggak memakai primary key itu teman-teman kadang datanya itu jadinya NIP-nya itu kayak ngacak teman-teman. Artinya ngacak kayak gimana? Ya mungkin kalau untuk kita nginput data nih misalnya. Tapi kalau nggak ada primary key ataupun mungkin di NIP-nya itu nggak ditaruhkan primary key, biasanya data yang kita input misalnya kan tadi K001. Nah, yang kedua itu seharusnya kan K002, bisa juga jadi K001, teman-teman. Dan di bawahnya lagi K001 lagi gitu ya. Ketika kita mau lakukan delete, ke delete semua gitu ya. Di bagian mungkin ya fungsi yang ada di sini. Jadi ya disesuaikan saja sih teman-teman. Kalau untuk mungkin memakai primary key-nya itu harus di mana gitu ya. Nah, itu bisa disesuaikan sih. Kemudian, oh iya, nggak apa-apa Mas Aprilian ya tadi. Oke, nah
Kemudian itu sih yang coba dibuat ya sama teman-teman. Nah, nanti di sini ada, mungkin Bapak coba jelasin alurnya dulu. Jadi di sini ada 2 tombol, ada save dan juga delete. Di mana, nanti mungkin ini hampir sama konsepnya harus diklik dulu di bagian K01-nya atau K02-nya itu baru bisa di-delete, teman-teman. Jadi kalau nggak diklik di bagian NIP-nya atau nama atau alamat atau nomor telepon, ya itu nggak bakalan bisa di-delete. Tapi ingat, di sini kita perlu primary key ya, kunci utamanya untuk di bagian si NIP supaya dari masing-masing isi field-nya ya, misalnya K01, K02, K03 ini punya ciri sendiri, artinya punya, kode unik sendiri, yaitu yang lewat dari si NIP, gitu teman-teman. Nah, itu kemudian kalau di-save ya tinggal isi dulu ya. Pertama itu isi NIP, nama, alamat, nomor telepon, kemudian kalau udah di-save atau, kalau enggak ya teman-teman mungkin bisa lakukan delete. Kalau edit, di sini kenapa nggak ada edit, ya karena ya memang ini datanya hanya untuk save atau delete aja sih, teman-teman. Jadi kalau udah terlanjur di-input, ya mungkin di sini belum ada fasilitas fasilitas untuk, edit. Tapi kalau mau ditambahkan silakan, teman-teman. Nah, itu sih yang mungkin coba dibuat sama teman-teman untuk tugasnya dan, eee, ini tugasnya berkelompok aja deh. Kita bikin berkelompok aja, supaya nggak terlalu berat dari teman-teman. Tugasnya kita bikin kelompok saja. Berapa kelompoknya? Mungkin jangan terlalu banyak teman-teman, mungkin bisa, eee, 4 4 kebanyakan nggak ya, mungkin 3 kali ya, 3 mahasiswa ya, 3 mahasiswa, kemudian nanti, eee, bisa didiskusikan mau bikinnya, tampilannya mungkin boleh disesuaikan atau punya tampilan yang beda juga boleh, misalnya alamat dan nomor teleponnya di bawah dari si NIP dan juga nama silakan, itu juga boleh. Nanti tinggal disesuaikan aja kalau tampilan. Kalau ini hanya tampilan sederhana aja sih, teman-teman ya. Ini tampilan sederhana. Dan, eee, tadi mungkin untuk bridge-nya udah dijelaskan memang digunakan untuk menampilkan dari si database-nya, gitu. Nah, nanti untuk database-nya boleh ikutin ini nggak apa-apa sih, teman-teman. Ini udah dikasih sama Bapak petunjuknya nih, yang harus ditampilkan. Tapi nanti untuk ke depannya teman-teman ingat, ini kan, kalau di kuliah itu ya memang ada petunjuknya dan lain sebagainya, tapi kalau untuk di dunia kerjanya teman-teman, ya kita nggak ada kayak mungkin ketentuan ini gitu ya. Kita harus analisis sendiri kira-kira apa aja sih yang mungkin yang mau ditampilkan di database kita, gitu. Apalagi kalau mungkin datanya itu cukup banyak teman-teman. Misalnya database yang harus buat, tapi sebelum dibuat ya harus dianalisis dulu gitu ya. Makanya mungkin ada juga kalau teman-teman tahu, eee, ada pelajaran mungkin untuk yang membuat dari desain sistem ya mungkin kayak UML, kayak use case dan mungkin anak-anaknya lainnya. Mungkin kalau untuk di UML, itu gunanya sih untuk itu sih, teman-teman. Oke, terus Mas Azam nanya, jadi tugasnya menampilkan isi database ke beberapa textbook dan data grid. Iya, Pak. Oh iya, betul Mas Ajeng. Jadi tugasnya itu hanya ini aja sih, hanya menampilkan bentuknya kayak gini, boleh di-customize lagi sama kalian. Bahkan mungkin boleh ditambahkan juga kalau ada edit, eee, ya edit ya, maksudnya kayak edit. Karena save kan buat tambahkan, delete untuk menghapus gitu maksudnya. Nah, kalau edit kan mungkin kalau ada yang salah gitu ya, kata-katanya itu juga boleh sih. Ini konsepnya sama sih, tapi ini boleh disesuaikan aja untuk koneksinya itu kalian mau gunakan misalnya, cara mungkin yang pertama dari Bapak juga boleh, atau, cara cara kedua dari Bapak juga boleh lewat konektor yang ada di MySQL yang di-download secara manual, ya mungkin lewat Google, itu juga boleh, atau yang tadi yang lewat Nugget itu juga boleh, teman-teman disesuaikan
saja untuk koneksi yang digunakan ya. Nah, untuk pemanggilan koneksinya ya banyak cara teman-teman sebenarnya. Lewat yang tadi yang Bapak tunjukkan itu ya benar-benar dipanggil satu persatu gitu ya. Tapi ada juga konsep yang memang kalau untuk dipanggil pemanggilannya itu nggak satu persatu gitu ya. Teman-teman ada juga mungkin bentuknya itu dijadikan satu baris, itu tergantung dari programmernya juga yang membuatnya sih. Yang efektif yang mana, yang paling cepat yang mana, itu yang biasanya diambil sama si programmernya untuk mungkin bikin koneksi dan lain sebagainya. Oke, teman-teman. Ini nanti mungkin boleh entar Bapak coba kirim ke Telegram deh, teman-teman untuk ininya. Telegram group, nanti mungkin Bapak coba kirimkan file ininya supaya teman-teman juga bisa lihat untuk tugasnya. Nah, untuk anggota kelompoknya bebas, mungkin paling maksimal 3 sih ya. Teman-teman boleh 2 juga boleh. Individu silakan kalau mungkin mau dikerjakan individu. Nanti boleh dikirimkan teman-teman ke sini aja ya. Nanti ke email Bapak di sini. Kayaknya udah pada tahu juga sih harus ke sini saja teman-teman. Nah, boleh dikirim ke sini saja. Oke. Oke, teman-teman. Nanti bisa dikirim ke sini, nanti boleh dibagi-bagi dulu aja kelompoknya. Kita mungkin jeda dulu kali ya untuk istirahat sebentar. Nanti kita gabung lagi di jam berapa ya? 20.15. Mungkin nanti gabung lagi di jam 20 ya 20.30 lah ya, 15 menit deh. Nanti kita gabung lagi 20.30. Oke, teman-teman. Nanti gabung lagi. Kita jeda dulu sebentar.
Oke, tes. Oke, teman-teman, kita sudah istirahat tadi. Oke, kita lanjutin lagi, teman-teman. Sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu dari kalian untuk tugasnya ataupun untuk koneksi yang tadi kita bahas, teman-teman. Tadi kita bahas tentang koneksi, jadi kalau ada pertanyaan boleh sekali ditanyakan, teman-teman. Kalau masih ada yang kurang jelas. Sudah cukup aman ya? Berarti ya. Nanti mungkin coba di rumah sambil ini kan masih ada hubungannya dengan database ya. Mungkin berkaitan dengan kalau untuk pelatihannya ini masih ada hubungannya juga dengan CRUD. Jadi teman-teman mungkin di rumah sambil iseng-iseng ataupun mungkin ya kalau ada kondisi lagi santai sehabis pulang kerja ataupun mungkin pas liburan ya mungkin di Sabtu Minggu teman-teman nanti boleh nyoba-nyoba, yang penting sih nyoba sih ya. Kalau di pemrograman mau itu pemrograman apapun itu, yang penting nyoba di setiap minggunya gitu ya, sediakan mungkin beberapa waktu atau mungkin berapa eh, jam gitu ya masuk. Nah nanti mungkin coba dicobain sama teman-teman. Nah itu mungkin untuk ininya ya, teman-teman untuk koneksi dan juga untuk tugasnya. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, teman-teman, paling nanti next-nya sehabis ini kita nanti belajar mungkin untuk ini ya, berkaitan dengan, pencetakan sih ya, bisa dibilang kayak semacam, eee, report ya, mungkin sebutannya crystal report, teman-teman, namanya. Jadi nanti kita coba mungkin untuk belajar untuk membuat, kayak semacam mungkin kalau di program itu ya kayak surat jalan yang mungkin udah terkonsep tercetak otomatis gitu dari sistem yang teman-teman buat. Nah, itu bisa dilakukan kurang lebih seperti itu. Itu nanti di pertemuan kita sekarang berapa 12, mungkin di minggu depan ya, 13, 14 lah. Kurang lebih dari 2 pertemuan nanti kita bahas tentang itu sih, teman-teman. Dan di akhir nanti mungkin di pertemuan ke-15 karena kita masih ada satu pertemuan ya. Pertemuan 15 itu nanti kita coba bahas untuk detail eh, ininya ya dari pertemuan awal dari pertemuan eh, kita berjumpa sampai terakhir mungkin evaluasi sekaligus mungkin untuk bahas tentang UAS teman-teman. Karena di minggu-minggu ke-15 mungkin kurang lebihnya kan di awal bulan nanti ya, awal bulan selang 1 minggu berikutnya kalian udah UAS. Tapi mungkin jeda jeda ini ya, tidak ada minggu tenang kalau nggak salah. Oke, kalau Maaf Pak, izin ah, bertanya boleh? boleh boleh. Saya menemukan kendala di codingan saya Pak. Boleh Bisa, boleh. saya boleh share screen dulu Pak, Boleh terkait boleh, bentar. tesnya. Oke, boleh. Bapak coba stop share ya. Ya, terima kasih Pak. Boleh Mas Dede. Bentar. Mhm, Kelihatan Pak ya? oke. Heeh, ini tampilannya ya. Sebenarnya Oke, sebentar. izin meneruskan dulu Pak ya. Iya, boleh boleh. Padahal apabila kita bikin dulu. Eh, kalau koneksi ini sudah oke Pak. Mhm, oke oke. Bentar ya. Dia di MySQL data reader-nya.
Coba Mas ke atas dulu, Mas. Coba lihat dulu. Data Mas. Oke. Coba di bagian atasnya kayaknya Mas, di bagian using data ada yang kurang satu kayaknya ya. Mungkin boleh tambahkan ini kali ya. Di bagian situ mungkin untuk kita coba dulu ya. Untuk si datanya kayaknya belum ada, baru si MySQL client ya. Coba tambahkan using mysql.data Mas. Boleh gitu titik koma. Coba di save. Coba jalanin lagi. Kita coba lihat dulu deh ya. Kayaknya masih invalid ya. Di data readernya berarti dia ya. Nggak kebaca. Connection must be valid. Connectionnya MySQL data readernya apa? Oh, sebentar. Di data readernya kayaknya belum aktif. Bentar. Bentar codingannya soalnya pakai data reader ya. Description-nya. Bentar. Coba kita lihat. Atau masih ada yang kurang ininya ya. Comment.execute reader. Pak, sorry. Tadi Iya. kalau saya lihat di atas yang itunya kayaknya kurang di ini servernya IP root database. Biasanya kan password tuh kalau nggak ada password dia tapi tetap diketik passwordnya cuma sama dengan kosong itu. Bentar, intinya oke. Bentar. Coba jalanin lagi. Ini masih sama ya. Oh, maaf, Pak. Maaf. Di dapat dulu. Gini, Pak ya. Ya, masih ya. Di execute ininya berarti ya. Connection must be valid. Masih ya. Bentar, connection my ini ada coding connection.open data region. Oke. Coba lihat home-nya, Mas. Data reader-nya masih belum ini ya. Gimana, Pak? Coba di form-nya, coba lihat, Mas. Bentar, ini data grid-nya. Oke. Data grid-nya udah betul. Ini save-nya. Apa mungkin ininya ya? Bentar ya. Coba ke codingannya lagi. Coba ke insert. Coba insert. Harus ke situnya nggak Mas? Coba Mas. Insert. Oh, ini. Coba ya. Kita save lagi. Takutnya ada ngaruh ke sana. Kadang-kadang suka typo juga sih sama. Iya, benar, Pak. Oh, select bintang from connection. Data readernya dia masih nggak aktif ya. Comment select.
Data penduduk. Kayaknya hampir sama. Database-nya, coba Mas lihat database-nya, Mas. Nah, Sebentar, DB. No. belum ada isinya sih Pak, atau mungkin coba diisi dulu. Boleh. Database-nya namanya DB underscore penduduk. Oh, tabelnya ya. Database-nya namanya DB penduduk. Oke, alamat. Varchar. Telepon varchar. Nih, varchar. Oke. Kayaknya ada hubungannya sama ininya sih ya, database-nya ya. Pak, ya ada codingan yang berhasil buat baca datanya. Apa perlu ini chat di chat? Boleh saya share di chat nggak Pak? Sorry, suaranya kurang jelas. Kenapa? Sorry. Benar. Ya, sorry. Suara Bapak masih aman, teman-teman? Masih Pak, masih. Tadi siapa? Tadi, sorry. Ya Pak. Dengar nggak Pak? Halo? Sorry. Tes. Tes. Ya. Ini saya ada codingannya yang berhasil ini baca data dari database-nya. Boleh saya share nggak Pak kali ini? Dan aku bisa dicoba. Oh, boleh. Udah saya share di ini ya, di chat. Tadi Mas Azam ya? Mas Azam suaranya kurang jelas. Iya Pak. Oke. Dicoba mungkin disesuaikan sama peminatnya Mas Dede. Kayaknya sih itu pemanggilan ininya ya, kayaknya ke database-nya yang mungkin di reader-nya masih belum aktif sih. Tapi dicoba dulu deh. Ini yang Mas Azam share sih, itu ada pada MySQL Commands, nanti koneksi, mau dikoneksi. Coba bentar ya. SQL data, data skill. Ntar saya coba perbaiki dulu Pak ya. Boleh. Ini yang Mas Azam share sih boleh sih, jadi pakai koneksinya. Tapi kalau untuk pemanggilan koneksi sih sebenarnya disesuaikan aja sih, karena banyak versinya juga. Ada yang mungkin kayak tadi Mas Dede juga pakai hampir semua mungkin pakai data adapter atau data reader gitu ya. Sebenarnya kalau untuk pemanggilan ya mungkin caranya ada cukup banyak, kayak tadi Bapak juga coba tes untuk pemanggilan itu boleh dipanggil langsung tiap field ataupun mungkin tiap data yang kita mau tampilkan apa aja itu juga bisa. Atau ya mungkin tadi kayak cara mungkin Mas Azam itu kan mungkin ditampilkan semua tuh, ya mungkin select untuk si kode karyawan, nama karyawan, kode departemen, itu juga boleh sih ditampilkan kayak gitu. Tapi kalau untuk kasus mungkin Mas Dede kayaknya sih mungkin di ininya ya Mas ya, kayaknya codingan di koneksi sih aman, cuman kayaknya ada koreksi sedikit di di bagian pas data reader-nya ya, mungkin pas diambil ternyata mungkin masih belum ada gitu ya.
Sebentar deh, kayaknya pernah ketemu kasus kayak gitu. Antara codingan yang masih ada yang typo atau ada yang kurang sih, Mas. Tapi kalau dipraktikan dari struktur codingan dari Mas Dede sih. Tapi harus dilihat satu persatu dulu sih. Kalau itu, kalau masih mau pakai itu sih, Mas Dede. Berarti dulu Pak ya. Boleh, Terima boleh. kasih Mas Azam masukannya. Ya, Mas Dede sama-sama, Mas. Siap, siap. Ada lagi teman-teman? Tidak ada? Kalau tidak ada, mungkin kita absen dulu, teman-teman. Kita absen dulu. Coba buka absennya dulu. Kita pertemuan ke-12. Oke, kita absen dulu teman-teman. Seperti biasa, mungkin ada Mas Rahman. Hadir Pak. Mas Rahman hadir. Hadir Pak. Ada Mas Angga Hadir Aditi. Pak. Oke, ada Mas Aprilian. Mas Aprilian tadi hadir kayaknya. Mas Aprilian hadir? Tadi ada tadi Pak. Baru Tadi masuk ada. tadi dia. Telat. Oke. Kemudian ada Mas Ayat. Mas Ayat hadir. Oke, Mas Ayat nggak hadir ya. Kemudian ada Mas Fajar. Hadir, Pak. Oke, ada Mas Gilang. Mas Gilang nggak ada? Oke, ada Mas Rus. Tidak ada juga ya. Ada Mas Marcelinus. Hadir, Mas Marcelinus? Hadir Pak. Oke, ada Mas Muhammad Ramlan. Hadir, Pak. Oke, ada Mas Muhammad Azam. Tadi hadir ya. Hadir. Oke, ada Mbak Nanda. Mbak Nanda hadir. Hadir Pak. Oke. Mbak Nurul. Hadir, Pak. Oke, ada Mbak Putri. Hadir, Pak. Oke, ada Mas Serdi terakhir. Hadir Pak. Cek. Ada lagi teman-teman yang belum dipanggil? Ini kayaknya. Pak, maaf Pak, tadi suara saya nggak masuk ya Pak? Oh iya, Mas. Oh, ini baru dibaca nih chat ini. Suaranya nggak Iya. kedengeran. Sama mau confirm pertemuan kemarin saya kan nggak masuk ya Pak karena apa namanya jaringan error. Oke, baik, Oke. terima kasih Pak. Sip. Mas Gabriel. Kemarin sih sudah ini juga Pak, udah diabsenkan juga Pak. Oke, baik Pak, terima kasih. Teman-teman kalau sudah, nanti tugasnya mungkin boleh diselesaikan. Untuk deadline, karena ini tugas kelompok, teman-teman mungkin dikasih waktu cukup banyak sih. Nanti mungkin di pertemuan, kita kan minggu depan itu pertemuan 13, ya, pertemuan ke-14, jadi teman-teman boleh kumpul batas maksimalnya. Jadi 2 minggu waktunya cukup lama, jadi teman-teman boleh kerjakan, nanti dikirimkan ke email saja, nanti file tadi untuk penjelasannya, soalnya maksudnya, itu nanti boleh dikirimkan sama Bapak ke grup tele ya. Teman-teman nanti bisa dilihat di sana. Oke, kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita akhiri teman-teman. Lebih cepat 5 menit. Dan kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Nanti kita bertemu lagi di next pertemuan teman-teman. Nanti kita bahas untuk freestyle report. Oke.
Terima kasih banyak teman-teman. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya.